Selamat pagi, Bapak dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok masyarakat digital akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas tentang keterkaitan kasus proyek Hambalang dengan materi yang ada pada kuliah masyarakat digital. Diskusi ini disusun oleh 3 mahasiswa, yakni saya sendiri, Eva Rosalia Siagian, lalu ada Marsyanda Rinjani Indiarti, lalu yang ketiga ada Diana Solelumba. Selanjutnya, ada beberapa pembahasan yang akan kami presentasikan, yakni yang pertama pendahuluan, dua pembahasan, yang ketiga kesimpulan, dan yang keempat penutup. Selanjutnya, masuk ke pendahuluan. Kata korupsi mungkin menjadi tidak lagi asing bagi masyarakat di Indonesia. Hampir setiap hari berita mengenai kasus korupsi bergentayangan di media massa maupun lingkup sehari-hari kita. Mulai dari kasus korupsi yang nilai ratusan juta hingga triliun. Contoh kasus yang akan kami bahas yakni kasus korupsi pada proyek Hambalang. Apa sih kasus korupsi pada proyek Hambalang? Kasus Hambalang merupakan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan banyak pihak. Tender proyek ini diketahui dipegang oleh kontraktor, di mana mereka merupakan BUMN. Proyek Hambalang ini dimulai sekitar tahun 2003. Secara kronologis, proyek ini bermula pada Oktober tahun 2009. Lalu terbit surat izin mendirikan bangunan atas nama Kemenpora di Desa Hambalang pada 30 Desember 2010. Korupsi proyek Hambalang ini adalah korupsi yang terstruktur dan terorganisir, di mana semua pihak disebutkan di dalam audit menjalankan peranannya masing-masing. Dimulai dari penyiapan lahan untuk pembangunan, termasuk perizinan, persetujuan teknis pengadaan seperti lelang dan kontrak tahun jamak, pencairan anggaran, hingga penetapan pemenang lelang yang dilakukan di luar prosedur baku. Selanjutnya, masuk ke pembahasan yang akan dijelaskan oleh teman saya, Marsyanda. Dalam kasus ini, banyak kejanggalan dan kesalahan yang sudah melanggar etika dan hukum di dunia kerja. Karena pada kasus ini, semua pemegang kuasa turut mengambil bagian pada korupsi proyek Hambalang ini. Maka dari itu, kasus ini baru terungkap saat sudah bertahun-tahun dan menjadi salah satu kasus korupsi proyek terbesar di Indonesia yang tentunya merugikan banyak pihak. Yang pertama ada learning atau working, yaitu akses, komunikasi, dan literasi. Yang kedua ada behavior dan environment, yaitu ada etika, keselamatan dan keamanan, hak dan tanggung jawab. Yang ketiga ada external issues dan concern, yaitu ada hukum, komersial, dan kesejahteraan dan kesehatan. Pada elemen ini kami mengambil elemen hukum sebagai hal yang paling berpengaruh di dalam kasus ini. Ada beberapa hal pada kasus Hambalang yang melanggar etika maupun melanggar hukum dunia kerja, yaitu dalam putusan tersebut, Hakim Ketua menilai Andi dengan sengaja telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Menpora dalam pengurusan proyek Hambalang, di mana dalam pelaksanaannya Andi telah memberikan kemudahan akses kepada Kol Malarangeng di kantor Kemenpora. Kemudian akses tersebut seperti adanya keleluasaan bagi Kol untuk menggunakan ruang kerja Andi di lantai 10 gedung Kemenpora. Adapun kejanggalan yang terjadi dalam pertemuan membahas tentang perombakan desain baru seperti konsep bangunan, luas tanah, dan gedung. Awalnya anggaran proyek Hambalang yang semula kisaran 125 miliar terus bertambah hingga pada tahun 2010 anggaran tersebut meningkat mencapai 275 miliar. Namun pada akhirnya anggaran tersebut membengkak drastis menjadi total 2,5 triliun. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor pun akhirnya menjatuhkan vonis hukuman 4 tahun penjara
dan denda 200 juta serta subsidiar 2 bulan kurungan kepada mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Andi Malarangeng dalam kasus tindak pidana korupsi proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional atau P3SON di Hambalang, Bogor. Dalam putusan tersebut, Hakim Ketua menilai Andi dengan sengaja telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Menpora dalam pengurusan proyek Hambalang. Atas perbuatan tersebut, Andi telah menguntungkan pihak lain. Proyek Hambalang ini telah merugikan keuangan negara sebesar 464,391 miliar. Andi melanggar pasal 3 JO pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 JO pasal 55 ayat 1 ke 1 JO pasal 65 ayat 1 KUH pidana. Selanjutnya kesimpulan, penyelamatan keuangan negara pada kasus korupsi adalah fokus yang harus diutamakan, selain penghukuman pelaku saja. Perlu tindakan dalam menghadapi kasus yang luar biasa seperti kasus korupsi Hambalang ini. Perlunya perubahan pendekatan ke arah yang lebih progresif sebagai bentuk keadilan bagi masyarakat. Hakim di sini tentunya juga memegang peranan penting dalam penegakan hukum melalui putusannya. Dalam kasus korupsi, perlu diketahui bahwa uang hasil korupsi seharusnya adalah hak masyarakat yang harus diselamatkan sebaik-baiknya. Penyelamatan keuangan negara juga sebagai bentuk hak masyarakat yang sejalan dengan teori hukum progresif. Inilah hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih.